ada salah satu motor yang sangat menarik perhatian gua, dimana harganya yang sangat affordable, punya jarak tempuh yang jauh dan speed yang lumayan tinggi loh. Ini lampunya guys, cakep banget, udah kayak motor fairing atau kayak moge gitu. Unik dan benefit dari Fox S dan Fox R ini adanya sistem sewa baterai. Ini sih ringan banget, turuninnya juga gampang banget. Oke, halo guys, pada Potek, selamat siang semuanya. Welcome back again to my channel Ejigum. Jadi gua kali ini ada di IMS, Indonesia International Motor Show 2024. Seperti kita ketahui guys, zaman sekarang itu udah mulai masukin era motor listrik. Karena keseharian gua pakai motor, jadi kita lebih fokus ke motor ya. Banyak banget model, tipe, merek motor listrik. Tapi guys, ada salah satu motor yang sangat menarik perhatian gua, dimana harganya yang sangat affordable, punya jarak tempuh yang jauh dan speed yang lumayan tinggi loh. Disertai model yang cakep, sangat berkarakter khas kendaraan bermotor, dan punya fitur yang advance. Ini dia guys, motornya Polytron Fox S. Seperti kita ketahui, pabrikan Polytron itu udah sangat terpercaya di Indonesia guys. Sebelum gua review motornya, gua mau jelasin kepada kalian keuntungan kalian kalau punya motor listrik secara umum nih ya. Kalian bisa hemat banget pokoknya. Uang bensin kalian atau uang bahan bakar kalian lah ya, bisa hemat 80-90%. Kita simulasi bentar kali ya. Gua mau perbandingin antara motor listrik sama motor bensin, cara penghematannya ya. Misalkan kalian punya motor listrik nih, cas fullnya itu 5 jam. Itu tuh kalau diuangin sekitar Rp5.365. Berarti kalau hitungan per kilometernya, kalian cuma butuh Rp41. Hemat banget kan? Bandingin nih, kalau bensin. Kalau motor bensin, sehemat-hematnya 50 km misalkan ya. Itu tuh 1 liter lah ya. Butuhkan Rp10.000. Pertalite lah misalkan. Berarti kan itu kalau kita hitung-hitung, 1 kilometernya, motor bensin itu butuh sekitar Rp200. Tadi yang motor listrik kan cuma Rp41. Jadi gapnya lumayan tinggi sih ya, dimana motor listrik lebih hemat, jauh lebih hemat. Ini yang kedua nih, kenapa motor listrik begitu hemat? Soal maintenance guys, karena motor listrik itu bukan sistem pengapian, tidak pakai oli, jadi ya maintenance-nya sangat low cost banget. Dan sebenarnya ya, motor listrik itu kan teknologinya simple sebenarnya. Tapi ya, bukan berarti nggak butuh perawatan, tetaplah butuh perawatan. Namanya motor ada moving parts, kayak kampas rem, ya itu mah harus diganti ya. Tapi kampas rem kan murah biasanya, biar motor tetap nyaman, benar nggak? Jadi intinya guys, motor listrik itu tidak seribet, tidak semahal, tidak sekompleks motor bensin gitu. Lebih hemat sih dari segala macam aspeknya. Ini yang ketiga nih guys, biasanya motor listrik itu punya teknologi advance. Tapi itu sih tergantung tipe model motornya ya. Tapi kalau gua lihat sih dari Fox S ataupun Fox R punya fitur yang advance sih. Yang terakhir nih guys, kalau kalian beli motor listrik, berarti kalian ikut berperan mengurangi polusi udara. Jadi save our planet lah. Sebelum gua review motornya, kalian lihat banner ini? Ya, di tanggal 24 Februari 2024 ya, jam 17.30 bakal dilelang ya. Tanggal 24 Februari guys. Start dari 1 juta, kelipatan 100.000. Ikutin lelangnya. Oke guys, jadi kita mau coba review motornya ya. Di sini ada Fox R, tapi kita bakal fokus ke Fox S yang sebelah sana. Intinya Fox R itu kakaknya lah ya, kakaknya Fox S. Jarak tempuh dan speednya dia lebih tinggi gitu. Nah ini dia Fox S. Di sini di display Fox S warna kuning atau Bumblebee Yellow, terus ada Graphite Grey dan ada juga Midnight Black. Kita ngomongin soal desain dulu nih. Ini yang gue suka dari motor Polytron seri Fox ya. Dia itu punya desain yang kayak kendaraan motor biasa gitu. Jadi kalau blending di jalan raya itu kayak motor biasa, bukan kayak motor listrik. Ini udah kayak motor-motor matic gitu kan. Dan gue juga suka bagian si stangnya gitu loh guys. Jadi stangnya tuh naked, seolah kayak agak-agak adventure. Kita bakal ngomongin motornya dari atas ke bawah, depan ke belakang. Kita ambil yang warna kuning dulu aja ya. Punya windshield lumayan minimalis karena emang Fox S ini digunakan untuk jarak menengah gitu atau jarak sedang ya. Windshield ala-ala perkotaan lah, dimana langsung ditempelin sama plat nomor sebelah sini. Ke bagian bawah sini nih ada logo electric vehicle dari Polytronnya. Ke bagian bawah nih lampunya cakep banget. Ini DRL-nya full LED. Begitu pula dengan lampu utamanya. Kita coba matiin dulu, terus kita nyalain. Oke, seperti apa sih nyala di awalnya?
pas gua nyalain langsung nyala DRL ya. Suka sih gua lihat desain lampunya guys, cakep banget. Udah kayak motor fairing atau kayak moge gitu. Terus ke bagian bawahnya lagi, kiri kanan lampu sen. Lampu sennya cakep banget. Bentuk pola lampunya LED, tapi dia soft gitu loh. Ada dua bertumpuk gitu. Ini kayak aftermarket. Terus ke bagian bawah, ini bannya. Peleknya gokil sini, peleknya palangnya banyak banget. Sangar looks-nya. Ada tulisan Polytron di peleknya guys. Nah, di sini tuh punya ukuran ban 110/70. Ini gokil. Fox S ukuran bannya, ban depannya gede banget sih. Ini termasuk gambot guys. Jadi gue yakin nih kalau buat miring-miring sih nyaman ya. Ya buat harian nyaman ini. Pengeremannya nih ya, ini kalipernya 2 piston. Oke, ya pasti pakem. Dibalut dengan disc brake. Depannya jadi udah disc brake nih pengeremannya. Untuk shock sendiri masih teleskopik. Ya teleskopik buat harian mah pasti nyaman. Nih kalau kita liatin bagian pinggirannya ya, desainnya tuh kayak bertumpuk gitu ya, savingnya. Terus sebelah sini ada tulisan, ada logo Polytronnya. Kita lanjut ke bagian ini dulu kali ya. Oke guys, di sini gua mau ngejelasin bagian speedo dulu kali ya, di bagian atasnya. Ini gua udah nyalain motornya. Kondisi defaultnya adalah dia P, parking. Jadi gua nggak bisa gas ya. Ini nggak jalan motornya, meskipun motornya on gitu kan. Nah, gue jelasin dulu. Di sini ada indikator baterai masih 94%. Kemudian ada indikator trip. Tripnya bisa disetting-setting lah buat jarak tempuh kita misalkan mau touring mini atau mau jalan kemana gitu kan. Nah, di sini adalah total jarak yang ditempuh selama pemakaian motor ini atau odometer. Ya kan, ini masih fresh, masih 000. Nah, sebelah sini ini ada indikator lampu sen. Nih kalau gue nyalain seperti ini. Nyalanya sangat futuristik ya guys. Kemudian di bawah ada 3 indikator. Ini buat nunjukin kondisi darurat. Kayak ngasih tahu gitu. Kalau misalkan ada masalah dengan ECU, ini yang nyala. Ada masalah dengan dinamo, ini yang nyala. Ada masalah dengan throttle gas, ini yang nyala. Kalau sebelah sini ada mode ya. Ini adalah mode D, drive. Terus S itu mungkin speed. Jadi untuk nyalain ini kita harus dalam kondisi ready dulu. Berarti gue pencet ini nih guys. P. Nah, kondisinya berubah dari P ke siap jalan. Ada tulisan ready. Nah, modenya di sini masuk ke drive. Ini kalau gua gas. Nih, gua gas nih ya. Motornya nyala nih. Oh. Top speednya 52 km per jam. Kemudian kalau gua ganti mode berarti di sini nih ya guys, tombolnya. Tuh lihat, ganti mode kan. Nah, ini speednya bisa sampai 80 loh. Tuh. Nah, 80, nyampe juga. Waduh, ini kenceng banget sih. Gue ngerasain feel getaran motornya kayaknya kenceng nih. 80 km per jam, Fox S itu udah termasuk level advance sih menurut gue. Indikator di sini lah indikator rem. Jadi kalau gue rem nih, ini gue lagi rem. Lihat, dia nyala. Ini menurut gue fitur advance-nya banyak juga ya. Salah satunya advance di bagian perseptian. Indikatornya udah banyak banget. Seperti itu. Nah, ini ada satu indikator lain, indikator switch stand. Jadi kalau standar gue turunin, dia nyala. Tuh, kayaknya sih nggak bisa digas ya. Oh iya, nggak bisa digas guys. Jadi switch stand itu berfungsi buat motor kalian tuh gak bakal nyala. Ini safety lah. Next guys, ngomongin stangnya dulu ya. Stangnya naked, dari segitiga ergonominya ini lurus bagian tangan gua tuh. Jadi menurut gue ini motor bakal nyaman banget buat harian. Nah, di sini ada tombol-tombolnya nih. Ini ada tombol buat perlampuan, lampu dekat, lampu jauh sebelah sini. Kemudian tombol hajat, lampu hajat bisa kalian nyalain. Tuh. Terus ini buat lampu sen. Oke. Nah, ini buat klakson guys. Suaranya kita dengerin suaranya. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah mode ganti mode ya, dari ready ke parking atau parking ke ready. Next ya, sebelah sini tombolnya, di sini ada tombol air reverse. Ini tuh buat mode mundur, jadi udah kayak mobil ya. Itulah enaknya motor listrik guys. Ada fitur advance lainnya, bisa buat gas mundur. Di sini ada mode semacam cut off engine gitu loh. Jadi kalau di motor konvensional, motor bensin ini semacam cut off engine gitu loh. Ini buat fitur safety, menurut gua sih penting juga. Oke, di sini sih mode perlampuannya ya. Jadi ada bisa matiin lampu semua, terus ada mode lampu senja dan mode lampu semua gitu guys. Nah, di mode lampu semua ini, lampu dekat, lampu jauh tuh, kelihatan nggak? Nyala tuh ya, itu bisa dinyalain. Oke, lampu DRL-nya pun ini kelihatan tuh lampu DRL nyala ya. Gua matiin ya. Tuh, lampu DRL-nya bisa mati guys. Ini keren sih. Ya kan buat menghemat. Misalkan kalau buat siang-siang gitu kan perlu kan kita buat menghemat energi mungkin kan. Itu bisa nih fitur ini kita matiin gitu. Nah, ini buat mode lampu-lampunya ya. Kemudian di sini tadi buat mode drive atau speed.
Atau ada dua mode berkendara di sini ya. Oke, ke bagian bawah kuncinya masih konvensional gini. Kuncinya udah kayak mobil tapi panjang banget. Keren nih. Oke guys, ini kuncinya. Meskipun masih konvensional ya, tapi dia punya remote yang menurut gua berguna sih. Ada 3 tombol. Kalau gua pencet yang tengah nih ya. Kalau gua pencet 2 kali, dia on. Berarti mungkin dia bisa on tanpa harus kuncinya masuk gitu. Nah, untuk matiinnya, yang ini nih ya, yang tombol gembok kebuka 2 kali. Mati. Ke sebelah sini ini ada cantolan yang lumayan besar, insya Allah aman karena ada hook gitu, ya kan. Ke bawah sini ada charging. Nah ini udah USB guys, jadi enak banget ya, nggak perlu konverter lagi buat charging handphone kalian kayak gitu. Di sebelah sini ini ada console box. Console boxnya menurut gue ini cukup buat naruh HP, air minum juga cukup nih ya, botolan gitu. Tapi dia panjang ke sini. Ini kayak buat dokumen juga bisa sih. Kepikiran ya bikin kayak gini ya. Jadi dokumen juga masuk nih. Keren banget. Lumayan lah, lumayan dalam. Lanjut ke sebelah sini. Salah satu yang gue suka dari Fox S ini atau seri Fox adalah dia punya deck yang sangat luas banget. Lo mau naro galon ditidurin, diriin, ini bisa. 2 galon juga bisa nih, muat banget nih. Dan kalau gue dudukin ya, sepatu gue ukuran 43. Ini masih banyak space. Mau maju, mau mundur, mau ke tengah juga masih bisa. Nah ini yang gue suka juga nih salah satunya. Kaki gue bisa kayak gini guys, jadi kayak mode-mode santuy gitu. Sekarang kita coba liatin bagasinya ya. Sebelum ke bagasi gue mau ngerasain tadi, gue feel-nya sih ya. Ini joknya beneran, ini empuk banget. Sumpah ini empuk guys. Dari pinggiran tuh udah empuk gitu loh. Pinggiran langsung ke tengah, ke pinggiran lagi. Biasanya kan kayak motor-motor konvensional atau motor bensin tuh rata-rata keras di bagian pinggir. Ini empuk. Dan punya karakteristik kulit jok yang seset, jadi nggak licin gitu. Ya meskipun nggak lebar-lebar banget, ini menurut gua cukup sih. Oke, kita coba liatin bagasinya. Jadi bukanya kayak motor konvensional gitu. Seperti ini bagasinya guys, lumayan luas. Rata-rata kan motor listrik itu biasanya bagasinya nggak luas karena ada baterai kan di bawahnya. Tapi ini kok bisa didesain lumayan cukup luas loh buat nampung-nampung. Ini jas hujan kayaknya bisa numpuk 3 nih di sini. Oke, lanjut ke bagian belakang nih ya guys. Di sini punya behel yang lumayan tebal. Tapi enak sih, coakan pegangannya ini udah lumayan enak. Jadi geser-geser juga pasti mudah banget ini sih. Ke bagian belakang, kalau skuter itu udah masuk kategori big scootik gitu kan. Jadi gagah gitu kalau dari belakang nih. Udah kayak motor biasa sih tampilannya. Di sini ada tulisan Fox S dengan emblem yang elegan lah kalau kita lihat. Terus ke belakang punya perlampuan, sistem perlampuan yang menurut sangar gitu kan. Modern tapi sangar. Kita nyalain lagi ya lampu belakangnya. Ini ada DRL, lampunya merah. Cakep banget. Tapi di bagian lampu sennya dia tuh masih bohlam. Terus kalau gua rem, lampu di sini nyala seperti itu guys. Terus kita coba ke bawah nih ya, ke bagian ban belakang. Ini ban belakangnya gokil, gede banget sih, 130 guys. Pelek ukurannya 13 inch. Ini bakal enak banget buat miring-miring sih sebenarnya. Pasti nyaman banget. Kemudian di sini ada shocknya travelnya panjang banget. Biasanya kalau travelnya panjang gini, ayunannya lembut, enak buat harian. Kalau di sini sih cuma cover doang ya. Jadi kiri kanan ada cover buat kayak cover arm gitu. Ini menambah looks dari motor itu sendiri. Jadi kayak lebih padat gitu. Oke, sebelah sini nih ya. Ternyata di sini ada buat chargingnya. Tinggal dibuka. Nah, colokin gitu sebelah sini ya chargingnya. Terus kalau kita ngomongin soal perbateraian, baterainya posisinya sebelah sini guys, di bawah emang. Tapi safety kok guys. Ini pun katanya udah IP67, jadi menerjang banjir pun insya Allah aman. Baterainya sendiri untuk Fox S ini bisa menempuh sampai 70 km, itu lumayan jauh sih menurut gua ya. Terus dia punya baterainya itu punya top speed sampai 80 km per jam. Tadi gua udah tunjukin kan di speedo. Oke. Nah, baterainya ini punya dinamo 3000 watt guys. Daya charging Fox S itu sebesar 450 watt, jadi di rumah kalian harus punya daya listrik sebesar 900 watt. Sementara Fox R daya chargingnya 900 watt, jadi di rumah kalian harus punya daya listrik sebesar 1300 watt. Nah, ini dia baterainya. Sini ada 2 baterai. Yang besar ini untuk Fox R, nah ini untuk Fox S. Tadi kita udah detail banget soal Fox S ya. Nah, sebelah sini kita liatin juga dong display Fox R. Sebelah sini ada motor versi modifannya guys. Jadi udah pakai box belakang tuh buat tambahan luggage. Di sini juga udah dimodif stangnya. Tapi nanti untuk ini kita bakal detail video terpisah ya. Lanjut sebelah sini. Sebelah sini ini ada charging station. Jadi di sini tuh bisa buat quick charging. Oh, fast charging gitu ya. Jadi kalau kalian ngecasnya kayak biasa aja gitu di rumah, itu butuh waktu 4-5 jam. Tapi kalau pakai ini bisa 1 jam doang guys. Dan ini tuh ada di 7 wilayah ya. Ada tambahan 50 fast charging lainnya nanti. Seperti ini.
Jadi nanti ini kesini nih, seperti itu, oke? Ini cocok banget nih, charging station ini bakal ada di mana-mana ya. Jadi buat kalian para ojol-ojol ini bakal sangat berguna banget tuh. Masih di bagian boot Polytron Fox R. Sebelah sini displaynya menanjak. Ini membuktikan kalau Fox R itu jago banget buat nanjak ya. Karena dia punya 3,7 kWh, kapasitasnya gede banget. Slope hill ability, jadi dia kalau dipakai nanjak-nanjak, turun-turun, atau di Bandung nih, gua nih ya, yang notabene banyak banget tanjakan turunan, ini cocok banget sih. Tapi bukan berarti ya, Fox S nggak bisa nanjak. Fox S juga menurut gua bisa sih. Cuman kalau mau lebih advance soal tanjakan turunan, ini dia, Fox R. Perbedaan Fox S dan Fox R itu apa aja sih? Mari kita lihat lebih dekat. Pertama, dari windshield ya. Jadi kalau Fox S ini punya windshield yang lebih rendah. Sementara Fox R itu windshieldnya tinggi. Ya, itu menurut gua mungkin karena Fox S ini didesain buat mobilisasi rendah gitu kan. Sementara untuk harian, ini udah cukup. Next adalah posisi dari plat nomornya. Kalau Fox S itu nempel di windshield guys. Sementara kalau Fox R, plat nomornya ada bracket lagi di bagian spakbornya. Perbedaan selanjutnya di bagian velg guys. Jadi kalau Fox S itu velgnya rata-rata warnanya itu full solid gitu, kalau hitam aja semua. Sementara kalau Fox R velgnya itu dual tone, ada silvernya. Dan perbedaan terakhir antara Fox S dan Fox R adalah tentu aja di baterainya kan. Baterainya di bawah sini. Untuk Fox S sendiri dia punya kapasitas 1,9 kWh, bisa menempuh jarak sampai 70 km. Sementara untuk Fox R punya kapasitas 3,7 kWh, jarak tempuhnya bisa sampai 130 km, jauh banget. Fox S aja yang 70 km itu menurut gue jauh banget loh. Udah di atas rata-rata motor listrik pada umumnya. Yang unik dan benefit dari Fox S dan Fox R ini adanya sistem sewa baterai subscription. Start dari 125.000 per bulan. Gua Netflix aja 170-an kalau nggak salah ya. Ini masih lebih murah dari itu gitu. Dan garansi baterainya seumur hidup guys. Karena seperti kita tahu ya, yang mahal dari motor listrik itu biasanya baterainya. Di atas 50% harga motor listrik itu biasanya baterainya yang mahal. Polytron ini benar-benar ngasih solusi buat kita yang pengen mobilisasi dengan motor listrik. Itulah kenapa harganya bisa sangat lebih murah ya, tanpa mengurangi kualitas dari motor itu sendiri. Dengan style desain big skutik, ban depan belakang gambot, enak banget buat riding nih, buat miring-miring, terus jok yang empuk, deck yang luas gitu kan, dengan fitur safety yang banyak banget tadi, itu semua ada di motor ini guys. Fitur advance-nya jadi ada banget di motor ini. Ditambah subsidi dari pemerintahan, makanya motor ini jadi kayak murah banget gitu loh. Tapi bukan murahan, 9 juta off the road, 11,5 juta on the road. Satu lagi, dengan harga semurah itu, dia punya jarak tempuh 70 km dan punya speed sampai 80 km per jam. Ini udah di atas rata-rata motor listrik pada umumnya loh. Baterainya itu sendiri kualitasnya gimana sih? Ini dia contoh baterainya. Ini buat Fox R, ini buat Fox S. Kita udah tahu kan, Polytron itu udah berkecimpung di dunia perelektronikan Indonesia udah sejak lama. Jadi soal kualitas jangan diraguin lagi lah. Punya keamanan tingkat tinggi, tahan terhadap suhu rendah dan suhu tinggi juga. Jadi gua nih contohnya, gua tinggal di Bandung, area atas dingin, ke bawah langsung panas. Ini udah tahan terhadap berbagai macam cuaca di Indonesia. Aman ya guys. Oke guys, jadi memasuki sesi test ride adanya Fox R. Oke, nggak apa-apa, mari kita coba aja. Untuk tenaga mungkin mirip-mirip ya kan, cuman kan untuk Fox R ini dia jarak tempuhnya aja lebih jauh dan speednya bisa lebih tinggi. Bakal mungkin juga top speed di sini gue ya kayaknya. Tapi kita cobain aja handling sama ergonominya. Oke guys, mari kita coba naikin. Bentar, ini kalau kita standarin 2 gampang nggak? Berat nggak? Biasanya motor listrik karena baterainya berat, ngangkatnya pun standar 2 biasanya berat. Ini kita coba buktiin. Ini sih ringan banget, turuninnya juga gampang banget. Oke, karena posisi baterai di bawah, jadi emang sih dia decknya agak naik gitu. Kaki gua jadi datar banget gitu loh, seperti ini, datar banget. Ya mentok kalau patah kena dikit, tapi nggak masalah. Kaki bisa agak digeser-geser ya. Aman lah ya. Oke. Untuk posisi tangan ada lekukan di sini. Ini sih nyaman ya kalau bagi gue. Dalam perkotaan yang jaraknya mungkin 100 km ke bawah, ini bakal nyaman-nyaman aja guys. Mari kita nyalain. Untuk deck, gua kaki tuh luas banget sih guys. Malah bisa posisi santai gini. Oke, ini nih triknya. Salah satunya misalkan kalau gua nih ya, yang punya tinggi 173 cm, mungkin ini terlalu kayak tinggi gitu ya. Tapi posisinya bisa diakalin ternyata. Karena dia legroomnya luas banget, bisa ke depan gini tuh. Jadi bisa posisi relax seperti itu. Ini posisi parking ya. Nyalain P di sini guys.
posisinya udah ready. Ini kita ada di mode D dual drive. Jadi mode D ini versi yang bukan versi ngebutnya lah ya, versi santuinya. Oke, ini versi drive. Maksudnya versi drive D juga ini lumayan menarik sih. Oke. Ini soal handling sih so far so good guys. Maksudnya nggak terlalu ringan, agak berat dikit. Tapi menurut gue itu pas sih, karena dia kan kayak bawa baterai ya. Oke, bentar. Gue mau nunjukin kepada kalian ini ada R. Coba ya, gue pencet R di sini. Gue gas. Mana mundurnya? Oh iya mundur. Mundur guys. Ini gue mau nunjukin sekali lagi ya. Gue kalau pencet R terus gue gas, dia mundur guys. Versi reverse. Reverse-nya lumayan speed. Oke, sekarang kita ganti mode ke S ya kan. Ini S modenya. Yuk kita jalan. Oh, jadi yoi, bener. Wow, benar. Ini mode S asik banget loh. Jadi kayak langsung narik loh. Torsinya dapet banget. Sadis juga sih ini kalau S. Ini kalau mode S sih menurut gue mending enaknya apa ya, kayak di jalur yang emang jalannya luas ya, luas dan hampir kosong gitu. Tapi kalau kalian ada di traffic, menurut gue sih pindah ke mode drive. Oke guys, jadi segitu aja dari gue tentang Polytron Fox S. Ini motor listrik andalannya dari Polytron. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya.